lanjutan video sebelumnya yang mana saya membahas bagian backend pada navbar, logout, home, komponen, dan yang lain-lainnya seperti di bagian halaman ini, kemudian download PDF. Jadi pada video ini saya akan menjelaskan backend pada tampilan kontak us. Jadi pada tampilan kontak us ini saya membuat program dengan rute yang namanya adalah kontak. Saya membuat fungsi yang mana jika ada seseorang yang mengirimkan pesan melalui form yang sudah saya sediakan di sini dengan menggunakan HTML, maka pesan tersebut itu akan disimpan ke database bagian tabel message yang sudah ada di sini. Nah, jadi pada metode ini yang saya gunakan yaitu adalah metode post, yang mana data tersebut akan dikirimkan kemudian disimpan ke dalam tabel message yang sudah saya sebutkan tadi. Di sini juga saya menambahkan codingan except, try except atau lebih tepatnya untuk menangani jika terjadi error saat penyimpanan data. Nah, jadi ketika seorang tersebut mengirimkan data, berhasil mengirimkan data, maka akan muncul pesan singkat bahwa pesan tersebut berhasil dikirim, lalu akan diarahkan ke halaman yang sama, yaitu halaman kontak us ini tadi, yang mana di bagian programnya yaitu return render template to kontak us. Jadi ketika berhasil maka akan tetap diarahkan kepada HTML di bagian kontak us. Akan tapi jika seseorang memaksa mengirimkan tombol kirim pesan, maka akan muncul pesan singkat bahwa semua kolom ini harus diisi. Nah, contohnya adalah seperti ini. Ketika saya klik, maka akan menampilkan pesan singkat bahwa memang semua kolom ini harus diisi. Nah, contohnya adalah seperti ini. Tapi jika ada seseorang yang mengisi semua kolom yang ada di sini, maka ketika saya klik kirim, maka akan memunculkan pesan singkat bahwa pesan berhasil dikirim dan akan tersimpan pada bagian database bagian tabel message. Contohnya adalah seperti ini. Saya akan coba mengirimkan pesan, mailnya yaitu nah, ketika saya kirim maka akan muncul pesan. Nah, pesan berhasil dikirim dan pesan tersebut akan disimpan di bagian database yang pada bagian tabel message tadi. Saya refresh terlebih dahulu. Nah, ini dia pesan yang sudah saya kirimkan tadi. Nah, jadi kedepannya mungkin dari website ini nanti akan saya tambahkan fitur yang lainnya, seperti pada bagian gambar tampilan, contohnya di bagian resistor ini. Nah, ini kan tampilannya masih berupa gambar. Jadi kedepannya nanti keinginan saya akan bisa dibuat 3D, sehingga ketika diklik maka akan bisa menampilkan gambar resistor ini secara 3 dimensi dan bisa diarahkan ke berbagai sisi. Nah, kemudian untuk bagian login adminnya dan juga penambahan peminjaman alat. Jadi untuk penambahan peminjaman alatnya nanti kemungkinan akan ditambahkan di tampilan di sini di bawahnya PDF, sehingga ketika ada seseorang yang ingin meminjam alat, maka data tersebut akan diteruskan ke bagian admin. Nah, jadi mungkin itu dulu penjelasan dari saya mengenai bagaimana proses kerja bagian backend dari website sederhana yang sudah saya buat mulai dari video awal sampai akhir, yang mana juga untuk proses saya belajar menggunakan bahasa pemrograman Python. Dan apabila terdapat kesalahan ketika saya menjelaskan, saya mohon maaf dikarenakan saya juga masih belajar memahami bahasa pemrograman Python ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.